Oke, untuk Virgo Oktober 2022, kita lihat Virgo Oktober 2022. Making a difference. Rising above. Three, let them go. Endings are inevitable. Ini dari dua kartu ini jelas nih bicara tentang letting go. Oke. Kita lihat. Page of Wands. Queen of Wands. Oops. Six of Wands. Wah, Wands semua nih. Four of Cups. Aku nggak bilang ini hanya bicara tentang hubungan. Letting go di sini bisa macam-macam ya. Yang namanya letting go kan bisa tentang apapun. Misalnya kita melepaskan pasangan, melepaskan kerjaan, ya kan, melepaskan. Intinya kita nggak ada, udah waktunya selesai, intinya itu. Oke, apapun itu, sebuah situasi yang selama ini mungkin satu kerjaan, walaupun sometimes kita pindah kerjaan ke tempat yang lebih baik, tapi kan mungkin di tempat lama kita udah punya teman-teman, ya kan, tiap hari ketemu gitu, kayak bahkan teman main kita aja kita nggak tiap hari, belum tentu tiap hari ketemu ya, tapi kalau teman kantor kan tiap hari ketemu. Ya di sini dibilang ada yang harus kamu lepaskan. Mungkin buat kamu berat untuk, ya sometimes buat orang yang easily attached itu untuk meninggalkan satu situasi atau bahkan cuman kerjaan, ya mereka kayak sedih gitu loh meninggalkan orang-orang di situ. Atau mungkin ini bicara tentang kamu sekolah di luar negeri misalnya, dimana akhirnya kamu harus pulang lagi ke Indonesia dan kamu meninggalkan teman-teman sekolahmu di sana, meninggalkan tempat yang selama ini kamu tinggalin sekian tahun misalnya. It can be anything basically, okay? Tapi memang especially if it's about relationship, okay? Kalau itu bicara tentang relationship, kalau aku lihat gini, mungkin beberapa dari kalian sudah mengikhlaskan, dalam artian
udah bukan mengikhlaskan tapi kayak udah tahu ini yang terbaik gitu loh. Tapi kan walaupun kita udah tahu ini yang terbaik doesn't mean history itu hilang begitu aja kan ya, memori kita nggak hilang begitu aja gitu loh. So tapi di sini dibilang gini, atau mungkin ada beberapa dari kalian yang harus melepaskan karena tidak direstui oleh orang tua kamu ke atau orang tua dia ke gitu loh. Ya itu berat sih kalau itu berat. Cuman di sini dibilang bahwa ini adalah satu perjalanan. Aku tahu apa yang aku ngomong ini agak klise, ya, but you know, sometimes we just need to listen it again, to hear it again, you know. Di sini ada dibilang bahwa apapun yang kita jalanin, jangan sampai kita merasa terlalu memiliki hal itu atau situasi itu. Life goes on. Ada masa lalu, ada masa depan, ada masa sekarang. Apa yang memang sudah selesai dalam hidup kita, ya udah biarkan itu lewat, biarkan itu berlalu. Berarti mungkin dalam tanda kutip ya, jodoh kita sama tempat itu sudah selesai, jodoh kita sama orang-orang itu sudah selesai. Hidup itu kan sebuah perjalanan, ya, dan sebuah yang syarat dengan pelajaran. Tapi di sini bilang, lihat apa pelajarannya. Dan sebetulnya apapun yang kamu lepaskan itu akan, aku nggak bilang digantikan dengan yang lebih baik, enggak. Tapi dibilang kalau kamu mendapatkan pelajaran yang benar, kamu akan berkembang ke depannya dengan apapun yang sudah kamu lewatin, baik atau buruk sekalipun gitu loh. Baik atau buruk itu sebenarnya tetap punya pelajaran yang besar, especially kalau buruk. Especially, oke. Di sini kartunya kalau menurutku skenarionya memang bisa beberapa sih, nggak sama. So dibilang gini, kalaupun ini bicara tentang pasangan, setelah ini kamu belajar dari apa yang sudah kamu alami selama kamu punya hubungan dengan orang itu, dan apa yang menjadi kesalahan kamu, belajar untuk dirubah, dibilangnya gitu, dan belajar untuk lebih baik dari kamu yang kemarin, dari kamu yang saat menjalani hubungan itu. Kamu jadi lebih paham, kamu jadi lebih dewasa, tahu apa yang baik, apa yang nggak baik. Dan di sini dibilang bahwa kalau kamu lepasin apa yang misalnya kerjaan atau segala macam, sebetulnya di depan itu sedang menunggu sesuatu yang lebih baik. Ya kan, cuman yang jadi masalah kita kadang kita nggak mau nunggu atau kita nggak mau ngerasa sakitnya. Dan yang skenario yang terakhir yang aku lihat, ada beberapa dari kalian yang lagi dalam keadaan mentok. Mentok karena misalnya ninggalin pasangan, kayak masih belum bisa move on, masih udah, kalau aku lihat sih mungkin sebagian dari kalian sudah meninggalkan, tapi tuh kayak masih sedih, masih ngerasa hidup tuh kayak masih, ya ibaratnya juga kita bersama orang itu misalnya udah sekian lama, kita biasa sama dia, begitu kebiasaan itu dicabut, ya kita jadi bingung karena tidak terbiasa sendiri. Segimana-gimana yang namanya perpisahan pasti menyisakan sesuatu kan ya, gitu. Tapi kamu harus tahu, karena di sini juga ada Six of Wands gitu. Six of Wands itu bicara tentang sebuah keberhasilan, bicara tentang victory. Jadi di sini dibilang kamu akan bisa ngelewatin ini, tenang aja, dibilangnya gitu. Dan di sini ada kartu making a difference, itu bicara tentang kalau kamu merasa masih stuck, mungkin kamu harus belajar tentang sesuatu untuk membantu kamu menjalani proses ini. Klienku aja kalau ada yang aku datang, aku bilang, mereka rutin nih datang ke aku rutin. Tapi aku selalu bilang di sela-sela ini aku kadang suruh mereka mungkin baca buku suatu buku untuk nemenin perjalanan mereka. Selain mereka datang coaching gitu loh.
untuk temenin perjalanan mereka juga gitu. Karena itu baik untuk itu baik untuk proses mereka. Jadi gini, semakin kita nggak ada apa-apa dalam hidup kita, semakin kita nggak isi diri kita dengan pelajaran ilmu baru, kita kayak orang yang masih hidup di masa itu gitu loh, belum ke depan. Jadi justru masa-masa dimana kita mentok itu adalah masa-masa dimana kita harus nambah ilmu sebenarnya. Sesuatu yang nourishing kita, yang mengisi jiwa kita. Jadi kita nggak kerasa stucknya. Walaupun bukan berarti sedihnya langsung hilang, enggak. Tapi setidak-tidaknya pelan-pelan dia akan mereda, menghilang. Nggak langsung, tapi akan pelan-pelan menghilang. Karena dasarnya di dunia ini tidak ada yang permanen. Dasarnya nggak ada gitu. Kalau sampai itu kita ngerasanya kok lama, karena kita membiarkan itu berlarut-larut. Itu aja. Nah, salah satunya kita punya guidance itu kan untuk membantu kita. Ya, kalau orang coaching deh misalnya contoh. Selain aku ajarin sesuatu hal yang baru, dia juga ada tempat buat cerita kan ya. Ada tempat untuk buang emosi kan ya. Buang emosi maksudnya sharing, curhat ya kan. Jadi ibaratnya beban itu pelan-pelan akan mereda. Karena semakin kita jadi gini. Kalau orang yang datang ke aku ya, dia kan ngeluarin isi tangkinya dia tuh, tangki emosinya dikeluarin, ya kan? Nah, dikeluarin doang, dia akan nyiptain sendiri lagi. Karena diri kita masih ada di situ. Jadi kita kayak ibarat gini lah. Kita udah tidur, tapi kan nanti kita udah seharian punya aktivitas, kita ngantuk lagi. Terus begitu. Nah, diri kita bisa, karena itu kan saat kita tidur kita kayak lagi recharging energi. Ya kan? Sama. Emosi pun begitu, dikeluarin. Nanti dia kan, kalau dia nggak dikasih ilmu baru atau nggak di heal gitu, dia akan menciptakan yang baru terus. Makanya aku sering bilang sebenarnya dengan kita cuman curhat tanpa akan ada ilmu baru, sebenarnya ya cuman buang sampah yang akan selalu ada terus, nggak hilang-hilang. Karena sampah intinya kan nggak hilang. Kalau kita sambil cerita sama coach sambil coaching kan cerita itu keluar. Tapi kan dicuci kasarnya, si embernya dicuci lebih bersih. Jadi otomatis si kotoran itu kan makin lama makin hilang. Tapi kalau nggak ada, ya udah cuma buang air, tapi embernya nggak disikat. Paham ya analoginya ya, kayak gitu. Nah jadi kalau aku lihat di sini sebetulnya ini kalau dibilang di sini gini, sebenarnya kamu ngelewatin ini bisa banget, walaupun kamu dan akan kehidupan kamu ke depannya, begitu kamu lewatin ini, ke depannya bahkan ada rising above loh. Kamu akan jauh lebih baik daripada kamu yang sebelumnya, selama kamu tahu gimana jalanin prosesnya yang benar. Karena banyak orang yang cuman ngelewatin waktu, tapi tidak ngeberesin isunya, tidak ngeberesin lukanya. Jadi cuman waktu doang lewat, akhirnya dia terlupa, dan hidupnya seperti biasa, sampai nanti trigger baru masuk. Ya kan? Akhirnya tercipta lagi tuh. Tapi kalau kita ngeberesinnya benar, yang kita dapatkan adalah kita berkembang. Dari yang dulu, oh ternyata dulu gue kayak gini, oh ternyata situasinya begini. Pelan-pelan, lama-lama si rasa yang mengganggu itu hilang. Yang kayak tadi aku analogin dicuci gitu loh. Nah, jadi di sini dibilang bahwa kamu tuh bisa banget, walaupun sekarang kamu merasanya lagi terpuruk gitu. Tapi kan di sini dibilang bahwa kamu bahkan ketemu orang-orang baru yang mungkin akan satu energi sama kamu kalau kamunya rising loh ya. Kalau kamunya berkembang, kamu akan narik energi baru karena energimu pun ada yang baru karena kamu berkembang. Orang berkembang kan energinya nggak akan sama orang yang belum berkembang. Kadang kita ngelihat orang dari foto aja kelihatan tuh. Oh ini saat dia belum selesai sama dirinya. Oh di satu foto ini dia sudah selesai sama dirinya. Auranya tuh beda, energinya tuh lain gitu loh. Energi orang yang udah heal sama yang belum kan beda. Nah jadi di sini dibilangnya bahwa kalau kamu menciptakan energi baru, kalau kamu mulai beresin diri kamu mulai menghadapi isu-isu kamu, masalah-masalah yang bikin kamu stuck, kamu beresin, kamu coaching, kamu benerin diri,
kamu nyampe ke rising above dan kamu akan membuat satu perubahan dalam kehidupan kamu yang dimana kamu akan keluar dari si perasaan stuck ini. Sekarang memang masih kerasa dibilangnya, cuman kalau kamu menjalani prosesnya dengan baik, kamu bisa, kalau kamu perempuan, kamu bisa jadi high value woman, kamu bisa lebih percaya diri. Kamu orang yang lebih percaya diri, dia akan mampu memanifestasikan sebuah kesuksesan. Oke? Tapi memang situasi kamu di sini ya jelas ya. Tapi di sini jelas banget juga buat aku making a difference. Saat kamu mau membuat satu perubahan dalam diri kamu, dalam hidup kamu, kamu akan merasakan keberhasilan satu hari nanti. Aku nggak bilang keberhasilan ini dalam segi materi atau segala macam, enggak. Tapi keberhasilan kamu terhadap diri kamu sendiri, kamu sudah tidak merasa stuck, kamu tidak merasa terganggu sama masa lalu lagi, sama sekali sembuh, heal. Oke? So kita lihat di video lanjutannya, kita lihat akan ada apa. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat video lanjutannya. Kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini di kolom komentar untuk join ke video lanjutannya. Oke? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video.